dikeramatkan. Beji Antaboga yang keberadaannya di tengah hutan pinus, lingkungan Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Meski dijadikan sebagai objek wisata religi, ternyata juga menyembunyikan selaksa misteri. Bahkan di tengah malam, di saat-saat tertentu, kerap terdengar rintihan tangis wanita yang serasa sedih dan memilukan. Suara tangis wanita itu konon berasal dari arah barat, di atasnya tempat pengelukatan. Ketika tim petualangan wisata mistis dengan sengaja menelusurinya, memang ada bongkahan batu sebagai penanda tentang adanya bangunan makam yang kentara terawat, juga kerap dikunjungi para peziarah. Namun misterinya belum ada yang tahu makamnya siapa dari sosok wanita yang kerap menangis pilu itu. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pemirsa netizen dimanapun berada, kami dari tim petualangan wisata mistis berada di salah satu titik penting yang sakral dan dikeramatkan di area Beji Antaboga, wilayah Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Kebetulan saya bersama Pak Mangku Kimin yang bau rekso di Antaboga ini. Beliau ini yang pasti karena yang bau rekso siang dan malam berada di sini, Pak ya. Nah, ada pengalaman menarik dari beliau ini saat tengah malam berada di area ini. Anda bisa bayangkan Antaboga ini kalau malam hari tanpa ada penerangan, misalnya ini suasananya begitu hening, dan di tengah keheningan itulah beliau kerap kali selama 3 malam berturut-turut mendengar suara tangisan perempuan. Jadi ini kami mengungkap, akan tanya sedikit kepada beliau yang ini. Baik, Pak Mangku, apa pengalaman seperti apa malam-malam hingga mendengar suara tangis perempuan itu? Saya jelaskan. Waktu dulu mulai dibangun ditata di sini ini, saya di sini kan ada penataan Pelinggih Tirta Empul ya. Namanya Pelinggih Tirta Empul yang di bawah. Di bawahnya ini berarti ya. Bawahnya batu ini. Nah, setelah itu sekitar jam 11:30 saya duduk di situ. Setelah duduk di situ saya mendengar ada orang perempuan menangis.
Menangisnya bukan menangis apa ya, merintih. Jadi cuma suaranya cuma Saya berdiri, saya cari sampai ke ujung sana. Di sana kan ada gumukan juga. Nah, setelah di sana itu tidak ada suara tangisan, tapi setelah duduk di sini suara tangisan ini saya kejar, saya cari, nggak jauh sampai di gumukan sana nggak ada suara. Saya kembali. Besoknya lagi pikiran saya, siapa ya? Ada apa itu? Akhirnya saya duduk kedua kali juga ada lagi. Saya cari lagi sampai mentok barangan lagi. Hilang, nggak ada suara. Terus ketiganya seperti itu, ada tangisan lagi. Nah, saya kejar lagi, nggak ketemu. Nah, kira-kira ada 1 bulan. Ini ada sebagai mangku dari TikTok. Ini saya bilang, bro, saya 3 hari 3 malam duduk di Pelinggih Empul, itu kok ada suara perempuan menangis, tapi enggak menangis gimana ya, cuma merintih. Akhirnya saya kejar, nyampe dari ujung sana itu mentok barengan, gumukan itu hilang. Setelah itu Jeromangku duduk di sini di Pelinggih Empul. Akhirnya dia bilang, oh sebelah ini di ini ada batu ya. Nggak tahu saya. Akhirnya dicari dengan saya dengan Jeromangku. Oh batu ini batu ini ada roh sucinya mencari suaminya. Tapi siapa saya nggak tahu. Akhirnya saya bersihin, saya buka kali jumpa, saya mohon. Setelah itu ketemu sebagai orang Jawa, sebagai ritual. Terus di situ duduk di situ ya cuma bilang di sana ada makam ya. Kurang tahu saya, kalau makam di arah timur ini banyak makam, jadi saya seperti itu. Ini kayaknya ada orang yang di sini. Ya, kurang tahu. Dulu saya pernah di sini, duduk ada orang menantu ya di sini. Ini itu makam. Kalau Bapak bilang makam, ya silahkan. Tapi kalau bagi pribadi saya di sini bukan makam. Setelah itu dikasih tanda, dikasih semen. Nah, sampai sekarang katanya di sini sebagai apa itu yang ikut orang sebagai ritual yang di sini bilang makam, ini katanya makam, tapi dalam pribadi saya bukan makam. Jelasan ya. Jelasan. Entah kejelasan apa saya tidak tahu. Pak Mangku, Pak Mangku mendengar tengah malam 3 malam berturut-turut. Ini kan berarti beliaunya, arwahnya ini kan punya maksud ya. Apalagi rintihan itu rintihan orang yang sangat sedih, terus memilukan kan begitu. Kira-kira yang ditangkap Pak Mangku itu apa ketika 3 malam berturut-turut? Itu justru Pak Mangku yang diberi pendengaran seperti itu. Kalau itu saya tidak ada petunjuk apa-apa, cuma mendengar suara tangisan merintih. Saya cari sampai mentok di sana tidak ada, ketemu di rumahku. Ya di sini ya ada roh sucinya, cuma itu. Batu tadi ya. Berarti bisa bermakna batu itu sebagai penanda atau batu ya. nisan ya. Bisa juga ya. Apalagi diyakini tadi dari orang Jawa datang bahwa situ ada makam ya. Nah, sementara Pak Mangku menyatakan katanya Pak Mangku dari Bali tadi itu katanya ini ada seorang wanita yang bersedih, menangis, sedang mencari suaminya. Berarti sangat mungkin di masa lalu ini ada semacam perpisahan di tempat ini ya enggak? Kemungkinan seperti itu. Gitu ya. Kalau nama-nama siapa itu enggak. Namanya si Asyipe enggak. Pak Mangku, selain mendengar suara sedih berupa rintihan dari sosok wanita itu, Pak Mangku pernah nggak diperlihatkan bentuk sosoknya seperti apa?
Kalau maaf ini ya, terus terang aja, saya mulai dibuka di sini, mulai merintis di sini sampai sekarang. Ini saya duduk di mana-mana di Pelinggih-Pelinggih ini belum pernah saya dikasih berupa apa. Penampakan lah ya itu ya. Terus kalau cuma sinar, itu di sana. Dekat pohon beringin ya. Waktu itu sudah matahari sudah terbenam, itu orang banyak yang kasih tahu. Tahu-tahu seperti senter gitu. Muter-muter. Enggak muter. Ini ya. Oh. Akhirnya besar. Iya. Sampai beringin, cuma beringin ini pinus ini enggak kena sinar. Pinus sebanyak ini enggak ada sinar, cuma di pohon beringinnya itu ya, pohon utama ya. Itu ada sebagai ketua yayasan. Terus ada itu kan besoknya udah dalam Jawali gitu ya. Nah, ini beringin, ini kan banyak pohon-pohon pinus. Iya, pohon Ini pinus enggak kelihatan yang kelihatan nggak tersentuh sinar lah enggak. begitu ya. Cuma satu. Terus yang kedua, maaf ini. Dulu di sini tengah malam saya duduk diperlihatkan ada pendopo kuno. Mewah sekali. Saya pernah ke Bali berapa tahun, 3 tahun, pernah ke Surabaya, bangunan seperti itu saya belum pernah tahu. Belum ada pembandingnya berarti. Belum. Warnanya sudah mengkilap semua, banyak orang, Aktivitas. tapi enggak ada bicara. Cuma banyak jalan-jalan. Maksudnya persis di depan area depan dudukan saya itu. Oh gitu di Depannya itu. Setelah itu banyak orang ya. Saya terkejut. Wah, ada apa? Akhirnya saya cuma satu kali itu jam berapa itu Pak? di sekitar 12 kurang Malam ya, malam hari ya. Nah, berarti Pak Mangku memang sering ya rutin ke sini malam harinya ya. malam hari dulu. Tapi setelah pandemi ini saya kalau tidak ada yang memanggil atau memandu kamu, saya Begitu ya. Baik Pak Mangku, kita kembali ke masalah rintihan perempuan. Tadi Pak Mangku menyebut ada di tempat sebelah sana ya. Bagaimana kalau kita menuju ke titik-titik lokasi yang dimaksud Pak Mangku? silakan. Oke. Silakan. Ya. Mari kita Monggo. bersama-sama. Oke, monggo. Pemirsa netizen dimanapun berada, kami sudah sampai di sebuah titik tempat di mana Bintik menangis
adanya sosok wanita yang gaib yang sekaligus diyakini oleh seorang mangku dari Bali bahwa disinilah ada sosok wanita yang menghilang suaminya, sehingga sempat tadi oleh Pak Mangku mencari suaminya gitu Pak. Baik, kita akan minta penjelasan dulu dengan Pak Mangku Gimin, pengalamannya ketika malam-malam itu kesini. Seperti apa kira-kira yang Pak Mangku rasakan ketika masuk ke sini, yang sempat katanya waktu itu terus mendekat mencari asal suara tangis itu? Gini, setelah itu dikasihnya tahu dengan Mangku, ini dulu timbun banyak tanaman-tanaman ini PNBP ini ya. Nah, setelah itu kita cari dengan Mangku, disinilah tadi inilah yang ada rintian tangisan perempuan yang kan tujuannya perempuan itu mencari suaminya. Tapi saya sendiri waktu itu ya percayalah, karena percaya saya gini, 3 malam berturut-turut ada tangisan rintian, makanya saya cari, saya kejar sampai ke sana, itu tidak ada, di sana diam, makanya sampai 3 kali berturut-turut, akhirnya ketemu ya di sini lah, makanya Mangku dari kita, dari kita bilang, di sinilah ada roh-roh suci. Makanya setelah itu ketemu dengan sebagai ritual orang Jawa, kalau bukan sebagai umat Hindu, umat Muslim, di sini bilang makam, ya silahkan kalau bilang makam. Tapi kalau dalam pribadi saya bukan makam, kalau makam di wilayah arah timur dari Antaboga. itu banyak makam, tapi kalau di sini termasuk kalau bagi saya ya apa kaitan dengan Antaboga. Kalau dalam makam saya pribadi saya bukan. Pak Mangku, sosok wanita tengah malam menangis merintih yang memilukan. Pak Mangku yakin belum pernah melihat penampakannya seperti apa? Belum. Makanya saya tapi saya juga kalau selama di Antaboga sampai sekarang sudah berapa tahun, 10 tahun 11 berjalan ini ada di Antaboga ada penampakan cuma banyak. Pak Mangku, ini ada yang pernah katanya didatangi, bahkan melihat sosok wanita ini katanya justru pakaiannya pakaian panjang kayak jubah gitu. Kalau masalah ada penampakan siapapun pengunjung, siapapun sebagai ritual di Antaboga, masalah ada penampakan, ada sinar-sinar, saya tidak berani mengatakan kejadian itu. Oh gitu ya. Karena gini, kalau bagi saya ada penampakan, ada petunjuk begini itu kan pribadi masing-masing ya, nggak sama dengan yang lain tentunya. Contoh misalnya di sini duduk bersama-sama satu lokasi, satu areal. Contoh di makam ini satu areal makam ini cukup orang 10 misalnya. Ini duduk di sini yang dikasih sinar atau penampakan ini ya walaupun 10 orang itu Nggak dikasih, semuanya, ya. tapi enggak sama. Makanya saya kalau ada yang cerita dikasih malah gini ini saya tidak berani mengatakan dia bisa. Itu dalam pribadi. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, disinilah titik pusat yang diyakini sumber asal di mana menurut Pak Mangku ini adalah asal tangis rintihan tengah malam, Pak ya. Sosok wanita yang seperti sangat bersedih sekali sehingga suara yang ditimbulkan sangat memilukan. Sementara dari Pak Mangku dari Bali datang ke sini ketika diberitahu oleh beliau
Karena di sini juga ini terdapat memang roh suci yang sedang mencari mungkin suaminya. Yang jelas di depan masa lalu ada sebuah peristiwa di sini. Nah, sementara yang dari Jawa meyakini ini sebuah makam, gitu Pak ya. Masing-masing setiap siapapun yang melakukan ritual atau bermeditasi pasti tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Inilah pelajaran kita di dunia mistis, bahwa kadang-kadang yang bersangkutan, beliau-beliau yang di alam sana berkehendak atau memilih salah satu siapa yang terpilih untuk diberikan sesuatu penampakan terhadap ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu.